Yusman, Bu MC. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Mana suaranya? Mana Malam. wajahnya dan Halo, Halo Shalom, Mbak Guna, Kak salam Buna. Bapak Ibu semua. Selamat Pagi, pagi. Kak Buna. mana semangatnya? Jangan kasih kendor. Jangan kasih. Oke, saudara. Baik, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita langsung take off. Kita mau siap-siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tapi sebelumnya, boleh kita beri tepuk tangan untuk kesepakatan dan kesehatian kita bersama. Ya, haleluya, puji Tuhan. Baik saudara, mari kita satu di dalam doa ya. Kami bersyukur, kami bersuka cita, dan kami berterima kasih. Apapun keadaan kami percaya kalau kami memperbaiki dan memperbaharui bagaimana cara kami menghadap Engkau. Hati kami tertata rapi untuk menghadap tata kasih karunia-Mu Tuhan. Maka Engkau pasti akan melimpahkan bukan hanya sekedar rahmat-Mu dan hikmat-Mu, tetapi juga kuasa-Mu, agar setiap tulang-tulang yang sakit disembuhkan, tubuh yang lemah dikuatkan, dan beban yang berat dilepaskan. Tuhan beri kekuatan yang baru, dan Engkau akan memberi kelegaan bagi setiap kami yang datang mengasihi Engkau, mencari segala kebenaran dan setiap hal yang kami butuhkan sebagai penerang dalam jalan kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang sepakat dan percaya dan mengasihi Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Meskipun banyak yang tidak kita mengerti dalam hal-hal yang kita alami belakangan ini, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah perancang yang sempurna, saudaraku. Ya, yang setuju boleh katakan amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di tempat kita sama-sama masing-masing ya, melalui apa yang saya share di layar, mari kita memuji Tuhan. Dan demikianlah apa yang kita naikkan ini menjadi buah perkataan iman kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan yang terbaik buat hidup kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Walau ku belum melihat, namun hatiku tetap
percaya Kau merancangkan yang terbaik dalam segala hal di hidupku. Engkaulah yang memberi kekuatan bagi setiap orang tua. Engkaulah yang memberikan roh pertobatan bagi setiap generasi masa depan anak-anak mereka. Engkaulah yang memberi pengharapan bagi setiap yang lanjut usia. Engkau juga yang memberikan berkat-berkat dan pertolongan bagi setiap mereka yang membuka usaha. Engkau tahu betul ya Tuhan apa yang sedang dialami oleh kami hari-hari ini. Pergumulan demi pergumulan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, setiap kami memiliki iman percaya yang mustahil bagi kami, semuanya tidak mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Oh, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, oh, oh. Mari sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Kita beri tepuk tangan saudara. Jadi lagu pujian ini mengingatkan saudara dan saya bahwa kalau ada orang bilang mustahil, gimana nggak mungkin lah. Wah, kita nggak boleh ikut panik saudara. Jangan ikut iya ya, jangan kayak gitu saudaraku. Yang setuju katakan yes sambil angkat tangannya, sambil kasih jempol. Karena kita punya Tuhan yang apa saudara? Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus yang menyertai kita semua. Kasih tos dulu dong, jangan lupa saudaraku. Ini di sini di hati ini cuma ada Yesus. Katakan sama-sama, di hatiku cuma ada Yesus. Di pikiranku cuma ada apa? Jangan cuma ada utang, jangan cuma ada kekhawatiran, tapi cuma ada apa? Cuma ada Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Baik saudara yang terkasih, langsung kita jelang ya. Kita langsung masuk ke perikop yang baru ya. Babak baru dari setiap hal yang sudah kita baca kemarin dan pelajari kemarin. Ya saudara, masih seputar dengan apa yang kita pelajari dari kisah raja yang sejak usia muda sudah dipakai Tuhan luar biasa. Nah untuk itu saudara yang terkasih, mari kita buka sama-sama. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-35. Dua Tawarikh pasal 35 kita baca sama-sama. Yosia merayakan Paskah. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih,
Pada tanggal 14 bulan yang pertama, ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan, tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu sebagaimana yang dituliskan Daud Raja Israel dan Salomo anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak-puak saudaramu yang lain, yakni kaum awam, dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelihlah domba Paskah, kuduskanlah dirimu dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkiah, Zakaria dan Yehiel para pemuka rumah Allah memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. Lalu Konanya dan kedua saudaranya Semaya dan Nathanael serta Hasabia, Yeiel dan Yozabat para pemimpin orang-orang Lewi menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 500 ekor lembu. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya dan orang-orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. Maka disembelihlah domba Paskah dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi. Sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu, tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan, sedang persembahan-persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga dan pinggan, lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, karena para imam yakni anak-anak Harun sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, yakni anak-anak Harun. Para penyanyi, yakni Bani Asaf, ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud, Asaf, Heman dan Yedutun, pelihat raja itu. Juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka, karena saudara-saudara mereka orang-orang Lewi menyediakannya untuk mereka. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja orang-orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudaraku, anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus, boleh kasih tangannya sama-sama? Ya, kasih jempol. Tetap semangat saudaraku. Iya, ya. Jangan sampai matanya terpejam dan kepalanya tertunduk lesu, ya. Apa yang menjadi persoalan di sini? Jelas kalau kita runut dari belakang, ternyata cuma Raja Yosia saja yang melakukan ibadah dengan begitu lengkap seperti ini. Ya, pasal 35 ini secara khusus Alkitab mengajarkan dan menginformasikan bahwa tidak ada seorang raja pun yang mengadakan perayaan Paskah semegah itu. Ini menjadi catatan penting buat kita, saudara. Karena sesungguhnya inilah yang harus terjadi. Kenapa? Kenapa ini adalah perayaan dari perbudakan
yang terlepas dari mereka atau mereka dilepaskan dari perbudakan. Sebuah perayaan yang terlepas dari ikatan dosa. Ya. Nah, saudara terkasih, Paskah atau yang disebut juga sebagai Pesah, tugas itu diberikan dari Allah kepada Yosia sebagai rajanya. Melalui Raja Yosia, dia memobilisasi para imam, dia memobilisasi para orang Lewi. Dia yang mengatur korban dan persembahan, dan dia juga yang ikut memberikan tuntunan dan arahan bagaimana ibadah yang benar dilakukan dengan setia dan takut akan Tuhan, dan memberi yang terbaik supaya sukacita mendalam meliputi seluruh Yehuda. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Yosia ini adalah sebuah pembaharuan. Katakan sama-sama dengan saya, saudara, pembaharuan. Ya, pembaharuan. Semua orang pasti pengen mengalami pembaharuan, saudaraku, ya. Nah, pembaharuan ini tetapi yang menjadi kerinduan Roh Kudus untuk diingatkan kepada kita adalah begini. Selama ini kita kalau ibadah, kita kalau datang ke pertemuan ibadah, itu kita seperti apa? Apakah kita lagunya ya sama-sama gitu aja? Maksudnya caranya ya begitu-begitu terus? Atau misalnya kebiasaannya seperti apa? Nggak pernah ada pembaharuan di dalam konsep, nggak pernah ada pembaharuan di dalam konteks dan juga pesan yang diusung. Akhirnya menjadi sebuah kegiatan yang kosong belaka gitu ya, saudaraku. Ibadah itu bukan ritual yang kosong, tetapi ibadah harus menjadi sebuah momentum untuk meresponi setiap kasih dan perlindungan Tuhan, juga mengetahui kehendak Bapa, yang mana saya percaya setiap kehendaknya itu menuntut kesetiaan kita. Nah, kalau kita datang ibadah, mulai dari entah persekutuan doa ataupun mesbah keluarga, ini modelnya seperti apa? Supaya apa, saudara? Kita kemarin bicara mengenai apa? Berit. Apa itu berit? Betul sekali, perjanjian kita dengan Allah. Kalau perjanjian kita dengan Allah diperbaharui dan diperbaiki, maka apa yang dijanjikannya itu diperbaharui, dan kita yang akan mendapatkan apa yang telah dijanjikannya itu. Sebab identitas perjanjian kita dengan Allah tuh makin jelas. Jadi kalau kita baca Alkitab dan memuji menyembah Tuhan juga bukan sesuatu yang kosong gitu loh. Entah itu singkat, entah itu lama, nggak ada masalah. Sedangkan kadang-kadang kan kita kalau ibadah mohon izin maaf ya saya dulu gitu. Apakah salah, Abuna? Sebenarnya nggak salah. Tapi ya kita harus tahu juga, kalau kita memang membuat ibadah ya jangan terlalu lama. Jangan keasikan dengan rasa yang kita miliki, sedangkan rasa yang kita miliki ini belum tentu dirasakan oleh orang-orang yang datang ikut ibadah, sehingga membuat mereka jadi kapok gitu. Yang harusnya ibadah dalam 2 jam atau 2 jam setengah selesai, ini sampai 3 jam setengah sampai 4 jam. Ya, begitu ditanya, aduh kok lama sekali itu ya. Iya, karena tenggelam dalam hikmat dan nikmat Roh Kudus. Waduh, makanya tenggelam. Kayaknya lama gara-gara susah nyari ban pelampungnya gitu. Soalnya susah, tenggelam, belum lagi kasih napas buatan gitu ya karena tenggelam. Enggak gitu, saudara. Sebagai pelaksana perayaan kayak Natal, apalagi Paskah, kita tuh harus melihat, ini jam segini, ini orang-orang udah mulai lapar apa enggak nih. Kadang kita panitia suka lupa. Akhirnya apa, saudara? Keasikan. Sehingga kita tidak memperhatikan esensi dari ibadah itu. Perhatikan deh. Seringkali kita terjebak dalam suasana yang harusnya hikmat dan nikmat. Judul ending-endingnya adalah ribut. Belum lagi malah masalah, oh kenapa itu duluan, kita kan duluan daftar, mereka belakangan. Padahal sebenarnya mau duluan mau belakangan sama juga gitu. Endingnya bareng-bareng gitu. Closingnya adalah nanti pas doa berkat, ibaratnya gitu kan. Atau pas nasi bungkus atau nasi kotak itu dibagi gitu ya. Ya rata-rata saya melihat dari pengalaman. Dan juga belum lagi kalau misalnya kita sebagai yang datang. Ya seringkali kita juga tidak memperbaharui kualitas kita hadir. Tahun demi tahun, waktu demi waktu kita hadir ya gitu-gitu aja gitu. Hadir ya sempatnya, ya seperlunya. Kalau pas perlu ya datang, kalau nggak perlu ya nggak datang. Pesah
atau yang dikatakan Passover yang tertulis dalam ayat 1, 2, 5 dan 18 ya, justru ada kata Paskah ya. Bahasa Ibrani adalah Pesah, Pesah atau hari pembebasan, Saudara. Pembebasan dari apa? Dari perbudakan. Ini sebuah esensi peringatan atas bagaimana Tuhan bertindak menyelamatkan umat pilihannya dan bukti ketaatan umat pilihannya. Jadi Paskah adalah sebuah perayaan karya pembebasan dari Allah di masa itu. Dan Yosia memahami ini. Ini harus benar-benar tertata dengan rapih. Nah, makanya dia langsung mengatur. Jadi kalau misalnya ketua komunitas atau misalnya ketua persekutuan doa misalnya, kok dia yang mengatur, kita yang diatur jangan merasa emang gak ada yang lain, dia terus yang ngatur. Ini bukan yang maunya adalah ketuanya. Ya, makanya kalau kami juga di OIC ketika mengadakan Natal memang ada panitia, tetapi ketika kami mendelegasikan, kami juga ikut mengatur, saya dan Abuni. Kenapa? Karena ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Seorang pemimpin memang harus mengatur. Dia nggak cuma memimpin, tapi mengatur supaya yang dipimpinnya teratur. Makanya pertama kali yang dicari adalah apa? Imam-imamnya, orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang bisa memiliki kepemimpinan yang benar dan baik. Ya, bagaimana memimpin liturgi dengan benar, bagaimana bisa memimpin doa dengan benar dan juga bisa mengajar dan bisa mengingatkan. Ya, di sini para imam ayat 2 dan 4. Nah, para imam itu bahasa Ibrani adalah kohanim. Ya. Arti kata kohanim adalah kepemimpinan rohani untuk menjembatani perjumpaan umat dengan hadirat Allah. Jadi kalau misalnya yang mengatur sound system, jangan pikir Anda bukan kohanim, Anda kohanim. Yang mengatur barisan asyir, jangan pikir Anda bukan kohanim, Anda kohanim. Karena Anda memiliki orang yang Anda pimpin. Guru sekolah minggu, jangan pikir Anda bukan kohanim, Anda kohanim, Anda imam. Karena Anda harus memimpin generasi muda yang Anda pimpin. Jadi Anda harus begitu sudah, Anda harus melihat bagaimana nih anak-anak yang saya pimpin. Ini contohnya ya. Jangan dilepas, jangan pada saat masuk ibadah baru kita perhatikan, baru kita lihat ketertiban keteraturannya. Tapi kalau pas lagi nggak ibadah, kita lepas. Jangan, dari awal pertama kali kaki menjejakkan di situ, disitulah tanggung jawabmu sudah harus diemban. Bukan pada saat jam ibadah baru engkau mengatur barisan anak-anak mudamu. Demikian juga asyir, demikian juga pemain musik, demikian juga sound dan semua orang. Setiap kita harus bisa mengatur dan bisa membantu untuk mengatur, saudara. Karena setiap kita, kalau anak-anak muda bagaimana? Di dalam barisan anak muda pun juga harus ada anak-anak muda yang bisa langsung mengatur. Jangan malah memberikan ide-ide yang aneh-aneh, bin ajaib gitu ya. Tapi justru dia melihat misalnya rekannya gimana, ayo kita mulai beresin dulu yuk gitu. Dan tentu di sini dalam konteks yang benar, bukan dalam perilaku yang ngebosi ya gitu ya. Bukan yang sok bos atau sok apa dengan cara ngomong yang kayak ke anak buah gitu loh. Tapi bicara dengan benar, dan itu semua demi keteraturan. Ketika kita masuk dalam gereja, apa yang ada di di pikiran kita itu akan kelihatan ketika kita di gereja. Kalau kita di gereja itu pikiran kita itu cuma maunya yang enak, nggak memikirkan bahwa akan ibadah, kelihatan kok. Tidak akan pernah dia mempersiapkan diri untuk ibadah. Bahkan untuk hatinya pun dipersiapkan juga enggak. Tetapi kalau misalnya dia tahu betul bahwa dia akan ibadah, sekalipun dia ketemu sama kolega, teman, ngobrol kecakak-cekikik pun itu semua tidak keluar konteks dari keteraturan. Ya, saudaraku. Artinya apa? Di sini Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya. Ayo kita perbaharui kualitas ibadah kita. Misalnya nanti malam kayak BW apalagi Senin sampai Jumat ya. Ayo perbaiki kualitas ibadah saudara. BW pun ini adalah ibadah saudara.
Ya, di sini ada ada imam Lewi, ya, ada mengorbankan apa korban, ya semuanya kita sama-sama berkorban di sini, tenaga, waktu dan lain sebagainya, ya. Nah, ketika kita ibadah kita harus ingat peran kita harus memimpin dan bisa menjembatani teman-teman kita di sebelah. Berarti orang tua harus bisa memfasilitasi anak-anak. Dengan cara apa? Atur anak-anak. Harus, itu tugas imam. Orang tua itu adalah imam buat anak-anak. Ya. Lalu kemudian ada unsur kata ayat 6 sampai 8. Ada mengorbankan dan mempersembahkan di situ. Ya. 6 7 8 ada menyumbangkan, itu bicara mengenai domba Paskah, ya. Itu bicara mengenai zafah. Apa itu zafah? Zafah adalah sebuah tindakan yang konkret, melakukan pengorbanan sebagai bukti respon iman kita. Jadi ini tindakan yang mahal, saudara. Kalau di zaman itu hewan itu mahal. Lalu apa lagi? Waktu itu mahal. Lalu apa lagi? Tenaga itu mahal. Puji Tuhan, Allah inkarnasi ke dunia. Hewan yang mahal itu sudah dibayar lunas di kayu salib. Karena dialah korban domba Paskah yang sempurna. Sekali untuk selama-lamanya darah tercurah untuk menghapus dan menebus dosa umat manusia. Namanya Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan, saudara. Jadi sekarang modalnya cuma tinggal waktu dan tenaga. Ayo saudaraku, memang itulah yang terjadi. Mau gak mau kita harus perhatikan waktu kita harus perhatikan dan juga siapkan tenaga kita. Ya saudara. Dan jangan lupa ada kaum Lewi, ya, para pemusik, pelayan-pelayan di mimbar, ya, memegang peran musik, administrasi ibadah dan lain sebagainya. Ini bicara dari konteks kaum Lewi atau Leviyim, ya, tulisannya Leviyim. Leviyim ini adalah orang-orang yang bisa memadukan antara korban, musik dan pengajaran. Jadi siapa bilang kalau orang-orang yang melayani musik nggak perlu tahu firman Tuhan? Harus tahu firman Tuhan. Kalau orang-orang yang main musik itu nggak ngerti firman Tuhan, dia cuma pemain musik aja. Sedangkan mereka itu adalah Leviyim, yaitu apa? Imam. Jadi saudaraku, hari-hari ini ada banyak multimedia yang sering kedodoran itu di multimedia, lalu kemudian sound system, soundman, lalu pemain musik. Karena saya pernah melihat pada saat bertugas multimedia, bagus sih, tapi nggak pernah nyanyi. Soundman bagus sih, tapi juga nggak pernah nyanyi, nggak ikut ibadah gitu. Apalagi pemain musik. Setelah selesai, saat firman Tuhan sudah mau masuk, mereka tiba-tiba langsung keluar dari mimbar. Nanti nongkrong di luar, nanti masuk lagi. Ada banyak yang terjadi hari-hari ini. Tapi puji Tuhan ya saudara, kita tidak mengalami seperti itu ya. Karena apa? Karena ini nggak boleh. Ini adalah sebuah mishpat. Apa itu mishpat? Peraturan dan ketetapan. Di ayat 4 dan 18 itu ada kata ketetapan. Ya, sebagaimana yang ditulis oleh Daud. Ya. Ini bicara mengenai sebagaimana yang ditetapkan. Karena di situ bahasa Ibrani adalah mishpat. Jadi kalau kita melakukan semua yang ditulis di sini, misalnya gitu, katakanlah Raja Yosia itu kenapa? Karena memang sudah tertulis. Kalau di bahasa sekarang itu adalah rundown. Ya, rundown acaranya. Nah, gitu. Nah, ini dia. Seringkali kita juga terjebak bahwa sebenarnya adalah rundown ibadah. Kalau acara itu setelah ibadah, kalau kita menggunakan kata acara. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dalam semangat yang salah. Bahwa dari awal itu ibadah. Setelah ibadah lalu ada perayaan, nah itu adalah acara hiburan dan lain sebagainya. Enggak masalah, enggak apa-apa. Gitu. Ya, jadi saudara yang terkasih, di sini yang diingatkan adalah kita diingatkan kembali kalau kita melakukan apa yang dikatakan sebagai ibadah dan pertemuan
spiritual atau rohani, mari kita lakukan dengan cara yang benar. Ya. Kalau kita lakukan ini, kita bukan sedang meniru di masa lalu, saudara. Tetapi kita sedang mengembalikan kedudukan firman sebagai otoritas yang memimpin ibadah itu dilaksanakan. Seperti kalau saya ilustrasikan rumah tua yang direnovasi lah. Ya. Tentu seorang arsitek tidak akan menambal asal-asalan gitu. Mereka akan merujuk kepada apa? Blueprint, cetak birunya. Supaya bangunan yang lama itu bisa kembali kokoh dan berfungsi dengan maksimal. Nah, saudaraku, coba kita cek lagi bagaimana kualitas pertemuan kita didasari oleh firman, kerinduan kepada firman Tuhan, atau hanya kebiasaan atau selera. Karena rata-rata orang itu kebiasaan, antara kebiasaan bangun pagi atau seleranya pas dengan seleranya dia gitu. Makanya dia bisa bangun pagi. Saudara, kita harus kembalikan dalam esensi yang benar. Kalau kita datang mulai dari BW sampai nanti misalnya datang ada persetujuan doa di kantor atau komunitas atau sampai ke gereja, coba dasarnya apa? Ya, saudara yang terkasih, harus didasari oleh firman Tuhan sebagai dasar otoritas yang memimpin kita dalam ibadah. Dan tentu untuk supaya bisa melakukan ini, jangan heran saudara, kalau setiap kali ibadah Anda harus berkorban bangun lebih pagi. Sebagai contoh, rumah kami di Bekasi Utara, gereja yang Tuhan kehendaki untuk kami gembalakan, Tuhan berikan tempatnya melalui Pak Ricardo dan Ibu Marta, yaitu di gedung Pakuan Tower, Kota Kasablanka. Itu yang Tuhan berikan melalui keluarga ini. Dan kami harus taat. Kami tidak boleh, bahkan dilarang untuk mempertanyakan bahwa Tuhan gila nih jauh banget. Berarti harus bangun setiap minggu itu jam 5:30 pagi. Itu pun nyampe gereja bisa jam 8:30 atau jam 9:45. Makanya saudara dan anak-anak ya, ketika ada persiapan, kita juga harus bekerja sama, terorganisir dengan baik. Semua berkorban. Sampai kapan? Rata-rata orang pasti pikir gitu. Sampai kapan nih kita berkorban begini terus? Gila, gerejanya Abun itu jauh sekali loh misalnya. Saudara, justru kalau pertanyaannya dibalik, kamu gak sanggup berkorban lagi? Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, saya salut dengan orang-orang yang setia ya. Rumah di Cengkareng, rumah di Cibinong, bahkan arah Bogor sana, mereka akan tetap datang ke OIC. Bukan karena mereka setia kepada kami, bukan. Tapi saya percaya mereka berusaha menjaga apa yang sudah Tuhan rancang. Nah ini saudara, jemaat juga harus siap berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban sumber daya. Sama seperti para pemimpin yang memimpin jemaat. Kita tidak perlu hitung-hitungan ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau kita taat, kita pun juga sedang berkorban saudara. Karena tanpa ketaatan tidak ada, tanpa pengorbanan tidak akan ada ketaatan. Betul? Betul ya? Iya. Dan yang terakhir, kalau kita bisa memulihkan kualitas kita, kita akan dipulihkan sukacita dan identitas perjanjian kita dengan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami diingatkan untuk hal-hal yang esensial. Bahwa hidup ini adalah persembahan yang hidup dan kudus dan harus berkenan bagi Engkau. Korelasi aplikasi pengorbanan keseharian kami dan juga bagaimana kualitas ibadah kami setiap kami bersekutu dengan saudara seiman kami. Semuanya harus berbasis dari firman Tuhan sebagai otoritasnya. Dan pelayanan sebagai respons kami yang tulus atas setiap pertolongan dan pemeliharaan-Mu. Kami percaya kalau kami mampu dan mau melakukan ini, maka tidak ada yang tidak mungkin.
kami akan selalu bisa merayakan dan mengingat bagaimana hanya salib Kristus yang melepaskan kami dari kutuk dan dari ikatan dosa. Dan kami juga percaya setiap zafah pengorbanan yang kami lakukan, ini kami lakukan semata-mata karena kami tahu inilah mishpat, inilah ketetapan demi menegakkan keadilan dan menyatakan kebenaran Allah. Dengan demikian kami percaya setiap pertemuan akan menghasilkan sukacita dan mujizat. Setiap pertemuan dengan hadirat-Mu akan mendapatkan berkat-berkat yang nyata sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dan anakku sekalian, inilah kebenarannya. Mari kita perbaiki kualitas apa yang Roh Kudus kehendaki, yang Ia letakkan di dalam hati kita masing-masing. Dan percayalah, terimalah pertolongan, anugerah, cinta kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera dan campur tangan kuasanya di dalam kehidupanmu hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, pembaharuan, dan juga pemulihan, dan juga kesembuhan. Engkau yang sakit akan diberkati dengan kekuatan yang baru dan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang berkekurangan, engkau akan diberkati dengan kecukupan daripada Tuhan. Engkau yang mengalami kelemahan, engkau akan diberkati dengan kekuatan yang baru. Dan engkau yang sedang dialami kekhawatiran hari ini, lihat dan percayalah bahwa kuasa Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus akan melepaskanmu dari kecemasanmu hari-hari ini. Kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk anak-anak yang ujian, Tuhan berkati dengan kepintaran dan kecerdasan. Untuk yang sakit sekali lagi oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, disembuhkan. Abuni Kartika disembuhkan. Dan juga Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang mungkin mengalami kelemahan fisik, disembuhkan dalam nama Yesus. Sebab inilah berkat yang Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang kita percaya dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan saudara. Sama-sama bilang jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor saudaraku. Ya, tetap semangat. Karena disitulah nikmatnya berkat-berkat Tuhan sediakan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Oke, shalom. Selamat beraktivitas. Semoga berhasil. Terima kasih ya Buna.